Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, syukur kepada Allah dengan ucapan dari hati lubuk yang paling dalam, alhamdulillahirabbil alamin, di mana di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Maulud, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berjumpa, untuk bersilaturahim, untuk dalam satu majelis taman-taman syurga. Semoga perjumpaan ini menyebabkan kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad besok di akhirat. Amin, Allahumma amin. Peristiwa yang besar lagi penuh dengan kemuliaan serta keberkahan, kita semuanya sudah sangat mengetahuinya, dan mungkin di antaranya kita juga sudah untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada waktu kecil, tanggal 1 Maulud atau Rabiul Awal Mauludan sampai tanggal 12, ramai sekali musola, langgar, masjid untuk melantunkan solawat, untuk melantunkan pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih terngiang kenangan-kenangan itu. Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah, dinane Senin 12 Mulud taun Gajah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa kekhawatiran. Mungkinkah kita atau diri saya pribadi yang penuh dengan dosa, orang yang hina, yang tak pantas masuk surga, nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah, atau minimal bisa menatap wajahnya dari jarak jauh bahwa itu Rasulullah yang selama 1443 tahun jarak telah memisahkan, waktu telah memisahkan, kita tak jumpa, kita tak pernah mendengar langsung. Kita hanya bisa membaca hadis-hadisnya, kisah-kisahnya, yang menjadikannya kita jadikan sebagai lentera kehidupan kita.
Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan baginda Nabi? Siapa yang tidak mau untuk berjabat tangan dan mengecup tangannya, sungkem, bahkan bisa memeluk baginda Nabi? Tentunya kalau kita tak jumpa dengan Rasulullah di dunia, nanti kita jumpa di akhirat, dijumpakan Allah di akhirat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, itu pertanda bahwa kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang buntung. Di akhirat nanti ketika siapapun yang berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat itu pasti mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Rahmat. Pertanyaannya kembali, saudara-saudaraku, mungkinkah? Bisakah? Patutkah kita berjumpa dengan Kanjeng Nabi besok di akhirat? Tak ada amalan yang patut kita banggakan. Kita tak pernah berjihad sebagaimana para sahabat Nabi. Terkadang memang kita sedekah itu pun hanya sekali pada waktu kotak masjid. Pada waktu sholat masjid itu berputar. Toh demikian yang kita cari adalah nilai yang paling minimal. Sedangkan para sahabat-sahabat dulu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, tak hanya ilmu yang disedekahkan, harta bendanya, jiwanya, waktunya. Masihkah ada harapan untuk itu? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika kita membaca hadis-hadis Nabi, begitu mata kita terbelalak karena begitu bahagia. Meskipun kita tidak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad, meskipun kita tidak semasa dengannya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi kita semuanya, umatnya di akhir zaman ini bisa berjumpa dengan Rasulullah, bahkan menjadi orang yang terdekat dengannya besok di akhirat nanti. Mungkin ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sauban. Padahal sudah bertahun-tahun beliau bersama dengan Kanjeng Nabi. Di mana anak Kanjeng Nabi? Pasti di situ ada Sauban. Sauban ingin menghambakan, mengabdikan hidupnya untuk Nabi, untuk Islam, untuk Allah. Toh demikian, beliau masih diselimuti kekhawatiran, ketakutan. Andai besok di akhirat nyawa terlepas dari raganya, itu juga adalah pertanda bahwa dirinya akan tak lagi berjumpa dengan baginda Nabi. Sauban yang satu masa, satu seperjuangan, satu majelis, satu jamaah solat, masih merasa ketakutan, kekhawatiran, apalagi dengan kita. Karena kesedihan yang tak bisa dihilangkan dari hatinya membuat dirinya termenung, menyendiri, hingga badannya kurus. Pucat wajahnya tak bisa disembunyikan. Awan kesedihan menggelayut dalam wajahnya yang bisa dilihat oleh para sahabat, sehingga para sahabat berembuk, tolong itu Sauban, kira-kira ada masalah apa? Mengapa dia termenung? Mengapa dia bersedih seperti itu? Maka Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk bertanya sebagai senior, sahabat yang senior. Maka didekatilah Sauban dan Abu Bakar pun bertanya, wahai saudaraku, ada apakah engkau? Kami adalah saudaramu. Kita semuanya, sahabat ini adalah keluargamu. Sampaikan saja, ketika kau punya masalah, biar kami yang ikut menanggungnya, biar kami ikut menyelesaikannya. Jikalau punya tanggungan hutang, di sini Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang siap untuk melunasinya. Tapi hebatnya adalah
Para sahabat Nabi ingin selalu menolong saudaranya, sahabatnya yang lain. Tetapi sahabat yang ditolong, yang punya masalah, tak mau merepotkan sahabatnya yang lain. Semuanya berkompetisi di dalam kebaikan. Jatuh untuk membahagiakan, yang lainnya tak mau merepotkan. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah harus turun tangan sendiri. Habis sholat subuh, habis zikir, maka Sauban dipanggil di antara para sahabat yang ada. Wahai sahabatku, Sauban, ta'al. Mendengar kata-kata itu, mendengar panggilan Rasulullah, mendengar namanya disebut, Sauban gemetar. Gemetar bukan karena takut, tapi karena bahagia. Ia berandai semoga saja nanti di akhirat nanti namanya dipanggil oleh Rasulullah di antara para sahabat-sahabatnya yang dekat dengan Rasulullah di akhirat. Ia hampir meneteskan air mata. Ia begitu kuat untuk membendungnya, jangan sampai menetes dari peraduannya. Rasulullah pun bertanya, wahai Sauban, ada masalah apa? Sampaikan kepada aku, pasti aku akan mendoakanmu. Mendengar kata-kata tersebut, betapa bahagianya Sauban hingga ia tak mampu membendung air matanya yang meleleh. Kemudian Sauban pun berkata, ya Rasulullah, hamba memang sedih, hamba memang khawatir, hamba memang dirundung ketakutan. Tetapi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran hamba bukan disebabkan karena tak mampu makan, tak ada makanan. Kalau dalam masalah kemiskinan kami sudah biasa ya Rasul. Kami sudah biasa untuk hidup miskin. Kalau memang kesedihan saya ini disebabkan karena masalah keluarga kami. Mungkin karena sudah lama kami tak berjumpa, itu pun sudah biasa. Kami sering meninggalkan mereka 1 minggu, 2 minggu, 1 pekan. Untuk berjuang jihad bersamamu, kami sudah biasa ya Rasul. Namun kesedihan, kekhawatiran hamba ini yang membuat kami tidak tahan. Yang selalu menyelimuti diri kami adalah hamba takut bila mana hamba tidak lagi bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul di akhirat nanti. Ketika hamba meninggal, ketika hamba mati, itu pertanda bahwa akhir dari perjumpaan hamba. Mungkin hamba di neraka, sedangkan engkau pasti di akhirat ya Rasulullah. Tak ada jaminan bagiku untuk bisa bersamamu lagi nanti di akhirat. Andaikan toh nanti mungkin saja ada kebaikan dalam diri hamba. Hamba berada di akhirat, hamba berada di surga. Pertanyaannya yang selalu menyelimuti hati hamba, apakah hamba bisa dekat seperti ini ya Rasul? Apakah hamba bisa menatap wajah engkau ya Rasul dengan begitu dekat? Itu yang hamba takutkan ya Rasul. Permintaan hamba hanya satu. Hamba ingin dekat dengan engkau selalu besok di akhirat. Rasulullah pun terdiam, hanyut dalam suasana. Tak lama kemudian malaikat Jibril pun datang menyampaikan wahyu sebagai jawaban atas permintaan, sebagai obat atas kesedihan, sebagai pelipur lara atas ketakutan dan kekhawatiran sahabat Sauban. Allah berfirman yang diabadikan di dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang taat kepada Allah serta taat takwa kepada Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang yang diberi kenikmatan Allah, dan mereka besok di akhirat akan bersama dengan para nabi
dengan siddiqin, dengan para syuhada, dengan orang-orang soleh. Mereka semua itu adalah teman yang sangat baik, teman yang mulia. Betapa bahagianya Sauban. Betapa riangnya Sauban. Seolah awan mendung yang menggelayut di dalam langit-langit hatinya sirna karena sinar matahari telah datang menerobos ke dinding-dinding hatinya. Dia bahagia, dia tersenyum karena Allah menurunkan wahyu sebagai obat pelipur lara, juga sebagai jawaban untuk memotivasi para sahabat-sahabat yang lain agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, itu Sauban. Lalu bagaimana dengan kita yang tak jumpa dengan Sauban, tak bersama dengan Rasulullah? Kita hidup di akhir zaman. Alhamdulillah, berkat kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati, ummati, ummati. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ada di dalam kitab Ihya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Aulan nasabi, orang yang paling dekat denganku yaumal qiyamati, besok di akhirat, besok di hari kiamat. Siapa dia? Aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Sekali lagi, orang yang paling dekat besok di akhirat dengan Rasulullah bukanlah mereka yang berjihad, bukanlah mereka yang bersedekah dengan hartanya, bukan mereka yang pointer dengan ilmunya. Ternyata di sini begitu mudahnya kita melakukannya, begitu mudahnya kita mendapatkannya untuk bisa bersama dekat, yang paling dekat dengan Rasulullah. Kita bisa bersama dengan majelisnya Rasulullah besok di akhirat, bisa berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya, hanya dengan satu syarat: perbanyaklah membaca sholawat. Mudah, simple, bisa dilakukan di mana-mana dan tak ada syarat. Yang penting adalah mau dengan niat untuk bertakarub kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, dan Allah memanggil kita dengan panggilan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selalu salawat kepada kekasihku Muhammad. Man shalla alaihi sholatan, dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang mengucapkan satu sholawat, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan kita salah satu tadi dilipat gandakan menjadi 10 kelipatan kebaikan. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, bersama di Ihsanul Fikri. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ilal huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.